Halo, Assalamualaikum. Hari ini kita akan membahas materi utang wesel jangka panjang. Utang wesel jangka panjang adalah suatu bentuk perjanjian antara peminjam dengan kreditur, di mana kreditur bersedia memberikan pinjaman sejumlah uang tertentu, dan peminjam bersedia membayar secara periodik yang mencakup bunga dan pokok pinjaman. Utang wesel jangka panjang dapat dibedakan berdasarkan perhitungan diskontonya. Yang pertama yaitu wesel tidak berbunga. Adalah utang dengan janji tertulis yang jumlah nominalnya akan dibayar pada saat jatuh tempo pembayarannya. Yang kedua yaitu wesel berbunga. Adalah tagihan dengan janji tertulis yang akan dibayar pada tanggal jatuh tempo sebesar nilai nominal ditambah bunga. Pada dasarnya, pencatatan utang wesel jangka panjang dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama adalah pencatatan penerbitan wesel, di mana terdapat 2 kondisi dalam penerbitan wesel. Kondisi pertama yaitu wesel diterbitkan pada nilai pari. Jurnalnya mendebet kas dan mengkredit wesel bayar. Kemudian, kondisi yang kedua, wesel diterbitkan tidak pada nilai pari. Jurnalnya mendebet kas dan beban diskonto, kemudian mengkredit wesel bayar. Tahap kedua dari pencatatan utang wesel jangka panjang yaitu amortisasi diskonto dan beban bunga. Dalam pencatatan ini pun terdapat 2 kondisi. Yang pertama, bunga wesel diterbitkan pada nilai pari, maka jurnalnya mendebet beban bunga dan mengkredit kas. Kondisi yang kedua, bunga wesel yang diterbitkan tidak pada nilai pari, terdapat 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, jika wesel tidak berbunga, maka jurnalnya mendebet beban bunga dan mengkredit diskonto atas wesel. Kemudian, kemungkinan yang kedua, jika weselnya berbunga, maka jurnalnya mendebet beban bunga dan mengkredit diskonto atas wesel serta kas. Tahap terakhir dari pencatatan utang wesel jangka panjang yaitu pembayaran utang wesel. Terdapat 2 cara dalam mengangsurnya. Pertama, angsuran tidak sama besar, dan yang kedua, angsuran sama besar. Untuk kedua cara ini, pencatatannya tetap sama. Mendebet utang wesel dan beban bunga, serta mengkredit kas. Berikut disajikan contoh kasus. Pada 1 Januari 2018, PT Jaya Abadi menerbitkan wesel berbunga senilai 400 juta rupiah dengan periode jatuh tempo 5 tahun seharga Rp240.250.221. Suku bunga wesel tersebut adalah 10%. Buatlah jurnal untuk mencatat transaksi PT Jaya Abadi. Silahkan dianalisis soal kasus ini, kemudian diskusikan dengan kelompokmu.